Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-hajjul mabrur laisa jazaa illal jannah. Sadaqallahu Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat fardu zuhur Komplek Dirgantara Masjid Al-Hidayah, pencinta majelis ta'lim rahimakumullah. Kembali hari ini di siang hari kita kembali lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah kita telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan dengan ta'lim. Tentu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita, salat zuhur yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serahkan salam yuk sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah kelak. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis ta'lim rahimakumullah. Tidak beberapa lama lagi kita akan masuk hari raya besar atau hari raya kurban atau hari raya haji, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada kita cara bagaimana mensyukuri nikmat yang banyak itu. Karena kita tahu saudara-saudara, nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu orang pun tidak sanggup untuk membayar dan menghitung nikmat Allah. Jadi sekaya apapun kita, dipastikan tidak sanggup untuk membayar nikmat Allah, Pak. Atau secerdas apapun seseorang itu, juga dipastikan tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Artinya, kalau kita bayar nggak akan kebayar, kita hitung tidak bisa dihitung. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Makanya saudara-saudara, di dalam surah Ar-Rahman 78 ayat surah Ar-Rahman itu hampir setengah dari surah Ar-Rahman. Berulang-ulang Allah jelaskan
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang Allah jelaskan kepada kita, wahai manusia, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai berulang-ulang Allah tanyakan kepada kita, wahai manusia, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita untuk dibayar itu nikmatnya, dan tidak juga meminta kepada kita untuk dihitung itu nikmatnya. Seperti tadi saya katakan, kita hitung enggak akan kehitung, kita bayar pasti enggak akan bisa kebayar. Betul enggak, Pak? Tetapi saudara-saudara, yang Allah mau kepada kita, syukuri itu nikmat yang telah aku berikan kepadamu, yang begitu banyak tidak sanggup engkau menghitung dan membayarnya. Udah cukup syukuri itu nikmat. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang cukup banyak? Di dalam surah Al-Kautsar Allah jelaskan, saudara-saudara, Allah beritahukan kepada kita cara mensyukuri nikmat yang banyak itu. Jadi hadirin, nikmat itu saudara-saudara tahu kita berharga tatkala nikmat itu dicabut, diangkat oleh Allah. Seseorang itu tahu, saudara-saudara, Bapak, hadirin, sehat itu tatkala dia sakit. Betul tidak, Pak? Ketika kita masuk di rumah sakit, terbaring 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu mungkin, baru kita tahu, oh ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Tatkala diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah nikmat sehat, baru kita tahu ternyata sehat itu mahal. Jadi saudara-saudara, ketika orang sakit itu, Allah ambil 4 tuh nikmat dalam diri dia. Yang pertama, saudara-saudara kaum muslimin, Allah ambil kepada dia nikmat tenaganya, Pak. Maka perhatikan, ketika orang sakit itu tenaganya seolah-olah hilang, lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Di jalan juga harus dipapa, kalau mau jalan juga harus dipegang. L-nya banyak-banyak, letih, lelah, lesu, lemah, letoy, loyo. Tenaga yang tadinya kuat semua hilang ketika dia sakit. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin, yang Allah ambil ketika dia sakit itu, saudara-saudara, nikmat rasa, begitu. Maka ketika dia sakit, semua makanan yang dia makan, dia katakan tidak enak. Yang tadinya dia senang mungkin makan ini, makan itu, dibawain makanan oleh tetangganya, oleh temannya, mungkin oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Semua makanan yang dia makan, yang tadinya dia senang, sehat, ketika dia sehat itu, semua makanan yang dia makan tidak enak. Terasa pahit makanan itu. Datang orangnya, Pak, bawain makanan, bawain kue, bawain buah-buahan. Ketika orang dirawat di rumah sakit, yang makan siapa, Pak? Yang makan siapa? Yang sehat, yang nungguin. Yang sakit nggak bisa makan. Kalaupun dia mau makan, terasa pahit itu makanan. Yang ketiga, saudara, yang Allah ambil kepada diri dia itu, saudara-saudara, adalah cahaya wajah yang segar. Maka ketika orang sakit itu kita bisa melihat lesu bawaannya, lemah bawaannya. Seolah-olah tenaga yang tadinya kuat hilang, makan yang tadinya selera hilang, semua selera makan. Yang keempat, saudara-saudara kaum muslimin, yang Allah ambil kepada diri dia itu adalah dosanya. Artinya ketika dia sakit, dia sabar, terus dia ibadah kepada Allah. Walaupun dia sakit, tetap melaksanakan ibadah sholat. Nggak bisa sholat berdiri, sholat sambil duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa dalam hati, pakai isyarat, nggak bisa juga. Ya udah, barang-barang disolati. Artinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kaum muslimin, pecinta majelis taklim yang saya muliakan, maka ketika orang beriman sakit, kita semua pernah ngalami itu, Pak. Ketika kita terbaring di rumah sakit, saudara-saudara, percayalah Allah akan gugurkan dosa dan salah kita. Amin. Maka baru seorang itu tahu ketika dia mengalami sakit, betapa pentingnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada dia. Itu baru sehat tuh. Belum lagi nikmat iman dan Islam.
nikmat hidayah dan sebagainya. Nah, hari ini saudara-saudara, di dalam surah Al-Kautsar Allah jelaskan kepada kita cara mensyukuri nikmat Allah itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang banyak itu, yang nggak bisa kita bayar, nggak bisa kita hitung. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, fasholli li rabb, tegakkan sholat karena Tuhanmu. Kalau saya berikan satu contoh, kalau ada orang kaya, Pak, orang kaya, ketika itu keluarga kita sakit, banyak sekali keperluan rumah tangga. Datang hadirin orang yang paling kaya, dia samperin kita ke rumah sakit. Dia bilang, kenapa Pak, kok sedih banget? Kita katakan, Pak Haji, anak-anak saya banyak sekali keperluan. Ada yang sekolah, masuk pesantren, susun skripsi. Yang satu masuk ke rumah sakit. Banyak luar biasa keperluan. Hadirin, nah orang yang kaya tadi dia katakan, Pak, tidak usah sedih, tidak usah takut, saya akan bayar semua biaya rumah sakit. Bukan sekedar itu, saya akan bantu semua keperluan-keperluan Bapak, anak-anak Bapak, semua akan saya tanggung, saya biayai. Enggak aja cukup sampai di situ, saya akan transfer Bapak tiap bulan 50 juta. Kira-kira senang nggak kita, Pak? Kira-kira senang nggak? Senang banget. Ada orang yang perhatian kepada kita, sayang kepada kita, dia akan selesaikan semua kehidupan rumah tangga kita. Dia akan bantu keperluan-keperluan kita setiap hari. Satu ketika saudara-saudara orang yang kaya tadi, dia telepon kita, Pak. Dia telepon kita, dia katakan, Pak, datang dong ke rumah saya sebentar, saya ingin bicara dengan engkau. Kira-kira Pak, orang yang dibantu tiap hari, disayangi tiap hari, ketika ditelepon disuruh datang, datang nggak kira-kira nih? Datang tidak? Harus datang begitu. Iya, orang diperhatikan, disayang tiap hari. Setiap bulan ditransfer 50 juta. Disuruh datang ke rumahnya, harus datang. Sungguh, saudara-saudara yang saya muliakan, tidak pandai bersyukur seseorang itu tatkala diberikan, diperhatikan, disayang, hari-hari diperhatikan kehidupannya, disuruh datang ke rumahnya, dia katakan, Pak, nggak ada waktu saya datang ke rumah Bapak karena saya lagi sibuk jualan, sibuk meeting, sibuk ini, sibuk. Sungguh tidak pandai bersyukur. Hari-hari engkau diperhatikan, disayang, uang suruh datang ke rumah orang yang paling sayang kepada kita, kita katakan tidak ada waktu untuk datang ke rumahnya. Kita katakan tidak pandai bersyukur nih orang. Hadirin yang saya muliakan, begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Allah bantu kita, Allah pelihara kita, Allah sayang kepada kita. Bukan sekedar 50 juta, lebih daripada itu Allah berikan kepada kita. Sebagaimana mukadimah saya bacakan tadi, saudara-saudara yang saya muliakan, jangankan kita mau bayar, menghitung, semua enggak kita sanggup. Allah sudah berikan itu kepada kita. Allah panggil kita melalui muazzinnya, masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sanggup enggak kita meninggalkan semua pekerjaan kita, kesibukan kita, datang memenuhi panggilan Allah, karena memang Allah lah yang maha akbar, begitu. Makanya orang-orang yang meninggalkan sebentar kesibukannya, pekerjaannya, hadirin, Allah akan berikan berkah pada hidupnya, amin. Usahanya, kerjanya, letihnya, capeknya. Jadi saudara-saudara, kita ini nunggu waktu sholat, Pak, hidup kita ini diniatkan nunggu waktu sholat. Ya. Kenapa hadirin? Ketika orang maghrib tidak pulang sampai isya, nunggu waktu sholat, dia i'tikaf, terus dihitung ibadah oleh Allah. Pintarnya orang beriman, Pak. Jadi kita zuhur nunggu waktu asar, asar nunggu waktu maghrib, maghrib nunggu waktu isya, isya nunggu waktu subuh, subuh waktu zuhur, terus begitu. Maka saudara-saudara, habis subuh, gak lama kemudian kita pulang ke rumah, kita berangkat kerja, berangkat ke kantor. Ditanya orang, loh kenapa? Katanya nunggu sholat kok berangkat kerja? Iya, karena waktu sholat masih lama, saya akan berangkat kerja cari nafkah. Maka ketika datang panggilan Allah, masuk waktu sholat zuhur, saya akan tinggalkan sebentar pekerjaan saya. Begitu, Pak.
Saya akan tinggalkan semua kesibukan-kesibukan saya, datang memenuhi panggilan Allah, karena memang niat saya nunggu waktu sholat. Jadi saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita berangkat dari rumah kerja, masuk waktu zuhur, kita akan tinggalkan sebentar pekerjaan kita, datang memenuhi panggilan Allah. Ini selepas taklim nanti, kita akan kembali lagi ke kantor kita, waktu asar kita kembali lagi memenuhi panggilan Allah, sholat asar secara berjamaah, karena niat kita memang nunggu waktu sholat. Maka ketika orang beriman niat seperti itu, semua amaliyah ibadahnya, semua aktivitasnya jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini semua aktivitas kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung ibadah oleh Allah. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Pertama, fasholli li rabb, tegakkan salat karena Tuhanmu. Saudara-saudara kaum muslimin, pecinta majelis ta'lim rahimakumullah. Maka orang-orang yang mendahulukan Allah, yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, maka yang pertama Allah akan berikan keberkahan atas usahanya, Allah akan berikan atas daripada umurnya. Sekarang yang kita cari Pak, berkah. Ya, kita kerja ingin mendapatkan keberkahan ini semua. Nah, keberkahan itu dapat, saudara-saudara yang saya muliakan, tatkala kita dahulukan Allah, artinya kita jaga perintah-perintah Allah, termasuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Apalagi ketika dia wafat, Allah angkat siksa kubur dari dirinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah nanti, termasuk orang-orang yang cinta hatinya terpaut kepada masjid. Allah jelaskan kepada kita cara mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu. Pertama, engkau tegakkan salat karena Tuhanmu. Utama sekali yang kau harus kerjakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah salat. Karena saudara-saudara yang saya muliakan, salat adalah pertama sekali akan ditanya di yaumil qiyamah. Manakala baik salatnya akan baik daripada amaliyah ibadahnya, manakala rusak daripada salatnya akan rusaklah amaliyah ibadah yang lainnya. Maka pantas yang pertama sekali cara mensyukuri nikmat yang banyak itu Allah jelaskan kepada kita, tegakkan daripada ibadah salat. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu yuk ajak tuh anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka tetap menegakkan ibadah salat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis ta'lim rahimakumullah, cara mensyukuri nikmat Allah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kautsar itu, bikawan har, dan berkorbanlah. 1 bulan lebih kurang, saudara-saudara, kita akan masuk hari raya kurban, hari raya besar. Pantas Nabi Allah Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Luar biasa ujiannya. Ada 3 Pak, yang besar, yang ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya. Yang pertama, saudara-saudara kaum muslimin yang harus kita garis bawah ini, ketika Nabi Allah Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Kita tahu saudara-saudara, api itu sifatnya 2 Pak. Berapa? Sifat api itu 2. Pertama, saudara, sifat api itu panas. Yang kedua, sifat api itu membakar dan menghanguskan sifat api. Makanya kadang-kadang kan ada suka kita bilang tuh, kalau ada yang bertengkar jangan kompor-komporin tuh orang, artinya jangan panas-panasin dia mah. Karena sifat api itu panas. Kita dekat kepada api, panas. Karena memang sifat api itu panas. Yang kedua, sifat api itu membakar. Tidak sedikit kita lihat rumah, gedung, perusahaan hangus, terbakar oleh api. Karena sifat api itu membakar dan menghanguskan. Tetapi ini semua saudara tidak berlaku menurut Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, semua ingin menolong Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk malaikat. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Langsung hadirin Allah jelaskan kepada api itu, Allah beritahukan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman
ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Enggak sekedar dingin tapi selamatkan. Tapi kalau dingin aja Pak enggak menyelamatkan bisa beku. Kita dimasukkan ke dalam freezer, dingin luar biasa, akhirnya mati. Tapi dingin dan selamatkan Ibrahim. Yang api sifatnya panas dan membakar itu tidak menjadi panas kepada Ibrahim dan dingin. Ini saudara-saudara untuk Nabi Ibrahim ya Pak. Jangan baca buat kita masuk ke dalam api ya gosong kita mah. Kita baca ya narukuni badan wasalaman Pak namanya. Kita sebut nama kita masuk ke dalam api, insya Allah gosong. Makomnya tidak sampai. Keyakinannya tidak benar, enggak sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang api sifatnya panas dan bakar itu sedikit pun tidak membakar dan menghanguskan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, timbul rasa cinta Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Itu hal biasa, ya Pak. Seorang ayah, orang tua sayang cinta kepada anaknya, itu hal yang biasa dan manusiawi. Allah ingin melihat cintanya Ibrahim alaihissalam benar kepada Allah atau tidak. Walaupun lewat mimpi, saudara-saudara yang saya muliakan, kita semua sudah tahu. Yang ingin saya garis bawahi, hadirin mulia, rasa cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi rasa cintanya kepada anaknya, kepada keturunan, kepada keluarganya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ketika diperintahkan untuk disembelih, dikerjakan Ibrahim alaihissalam, Allah ganti dengan satu ekor kibas. Hari ini saudara-saudara, Allah tidak minta kepada kita, Allah tidak menyuruh kepada kita untuk menyembelih anak, tidak. Kalau ada kita mimpi seperti itu, mimpi kita itu bohong kalau suruh menyembelih anak. Tapi Allah perintahkan kepada kita, saudara-saudara, sembelih rasa cintamu kepada anakmu. Nah, itu dia. Rasa cintamu kepada pangkat dan jabatanmu, rasa cintamu kepada kedudukanmu, yang semua itu akan berakhir. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya muliakan, yuk sisihkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita berupa harta. Tidak berapa lama lagi, hadirin mulia, kita akan masuk hari raya kurban, hari raya besar. Ya. Takbirnya aja, hadirin mulia, sampai 4 hari itu. Selain daripada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita harus malu sama Allah, rumah kita besar, kendaraan kita ada. Kalau kita kredit motor, Pak, tiap bulan harus bayar sampai 3 tahun kah, 2 tahun kah, kalau enggak bayar diambil sama dealer. Tapi hadirin mulia, kita investasi kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengalir pahala Allah berikan kepada kita. Minimal hadirin saya muliakan, yuk pada tahun ini jangan sampai lewatkan. Sebab apa? Idul Adha, raya kurban atau bulan Zulhijjah, ibadah yang Allah cintai cuma 2. Yang pertama, orang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Yang kedua, orang menyembelih hewan kurban. Kita doakan, Pak, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru kita, teman kita, tetangga kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, Allah berikan mereka predikat umrah haji yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat, berangkat ke tanah suci dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dapat mengerjakan ibadah haji sunnah maupun yang wajibnya. Dan kita semua yang udah niat, karena memang luar biasa. Ya, nunggu waktunya itu kotaknya luar, ada yang 20 tahun Pak nunggu. Kalau haji biasa atau haji reguler. Tentu saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan semua Bapak-bapak hadir yang hadir pada hari ini, yang telah mungkin menyisihkan sebahagian rezekinya, tunggu waktu haji, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Saudara-saudara yang saya muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, peristiwa besar. Subhanallah. Ketika itu saudara-saudara yang saya muliakan, rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail, timbul rasa cinta. Ketika masih kecil Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya. Sampai istrinya mengatakan,
Wahai suamiku, berapakah engkau tinggalkan saya beserta anakmu yang kecil yang tidak ada tanda-tanda kehidupan pada ketika itu. Nabi Ibrahim terus jalan, enggak dia lihat. Istrinya nanya lagi, wahai suamiku Ibrahim, apa kau ketinggalkan saya dan anakmu seperti ini yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim terus melangkah dengan tegar. Tidak ragu-ragu, pasti Allah akan menolong dia. Ini saudara-saudara yang saya muliakan, ada pelajaran iman buat kita, kaji tauhid buat kita. Akhirnya istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, suamiku, apakah ini benar perintah Allah? Maka Ibrahim menoleh ke belakang, dia katakan, benar, ini perintah Allah. Kalau ini memang perintah Allah, berangkatlah suamiku. Tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kami, Allah akan membantu kami. Saudara-saudara yang saya muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Berangkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah terlantarkan? Tidak. Apakah Allah sengsarakan keluarganya? Tidak. Hatta sekalipun saudara-saudara yang saya muliakan, Ismail pada ketika menangis, meronta-ronta. Karena pada ketika itu saudara-saudara yang saya muliakan, Siti Hajar, dia berlari untuk mendapatkan satu air. Begitu dia berlari antara Safa dan Marwah. Yang hari ini saudara-saudara, semua orang-orang menunaikan ibadah ke tanah suci. Napaktilah perjuangan ini semua. Subhanallah. Lari antara Safa dan Marwah, lari kecil. Hadirin yang saya muliakan, subhanallah, cucurkan daripada sumur Zam-Zam pada ketika itu. Yang hari ini saudara-saudara, orang minum dari seluruh dunia, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang minum dari seluruh dunia, orang datang itu bukan saja ibadah haji, tapi ibadah umroh. Bukan di Indonesia, seluruh dunia orang datang ke tanah suci. Minum sebanyak-banyaknya air Zam-Zam itu. Mungkin saudara-saudara yang sudah pernah, subhanallah, kita sudah pernah berangkat ke sana, Pak. Makkah, Madinah, kita lihat di mana-mana air Zam-Zam. Bukan dari Indonesia, seluruh dunia minum air Zam-Zam itu. Tidak akan pernah habis dan tidak pernah kering. Dan orang-orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji ke tanah suci, umroh atau haji, Pak, kebahagiaan juga air Zam-Zam. Orang pulang, teman kita, kawan kita, pulang dari umroh kah, pulang dari haji kah, bawa air Zam-Zam, kita buat keminum. Kita juga dapat keberkahan air Zam-Zam itu. Sampai sekarang saudara-saudara yang saya muliakan, ternyata orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak saja dunia, tapi di akhirat juga Allah berikan keberkahan yang sampai hari ini kita rasakan. Saudara-saudara yang saya muliakan, inilah yang Allah jelaskan kepada kita dalam surah Al-Kautsar, cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan catatan hadirin, pertama, tegakkan perintah Allah menunaikan ibadah salat. Yang kedua, yuk kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, sembelih daripada sapi atau kambing. Ini semua cara mendekatkan diri kita kepada Allah, cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kajian pada hari ini Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Sebagaimana Allah berikan keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keturunan dan keturunannya. Dan yang kedua, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, mudah-mudahan mereka yang mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berangkat dalam keadaan sehat walafiat, pulang juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita yang sekarang mungkin sedang menunggu ya kota haji, mudah-mudahan Allah sehatkan juga badan kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk dapat menunaikan ibadah ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'ma wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Qulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.